Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini akan jelaskan tentang sistem soal yang pertama. Nah, di sistem yang pertama kan berbentuk seperti paralel seperti ini kan. Ada 3 lapisan. Lapisan pertama, paling bawah, lapisan kedua, sama lapisan ketiga. Nah, kita kan diminta untuk menghitung K rata-rata, K average. Maka yang pertama kita mengasumsikan bahwa fluida yang berada di dalam ini yang melewati ini nanti itu merupakan fluida yang incompressible atau berbentuk dengan liquid, karena dia nanti ketika dia ditekan maupun maksudnya ketika dia mendapatkan pressure atau tidak, volumenya akan tetap. Dan kemudian arah gerak fluidanya itu linear, satu arah dari sana ke sini gitu. Kemudian yang ketiga yaitu single phase atau dia itu homogen, cuma liquid aja gitu, gak ada campuran dengan yang lain, kemudian memiliki kekentalan yang sama. Dilihat dari sistem yang ini, maka kita asumsikan bahwa delta P yaitu pressure di P1 dan P2, delta P-nya yaitu sama semuanya di antara 3 lapisan ini. Di satu lapisan kedua maupun lapisan ketiga delta P-nya sama. Kemudian karena ini dia bersifat seperti kubus, maka tiap lapisannya memiliki rumus A-nya itu berupa panjang kalikan lebar kalikan tinggi dengan A total sama dengan panjang kali lebar buka kurung T1 ditambah T2 ditambah T3 gitu. Oke, kita tahu bahwa kalau yang gerak linear yang kemarin yang udah dibahas sama Mbak Dara di pertemuan yang ketiga atau keberapa itu sudah diturunin kan. Rumusnya yaitu Q sama dengan K dikalikan A dikalikan delta P dibagi mu L. Nah, di sini yang kita ubah yaitu A-nya kan A kubus, jadi P kalikan L kalikan T. P itu panjangnya ini, L itu ini lebarnya, kemudian T-nya itu ini. Nah, sama juga yang kedua, yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama. Di sini yang membedakan antara Q1, Q2, Q3 yaitu K-nya. Karena di sini K1 berbeda dengan K2, berbeda dengan K3. K itu apa? K itu merupakan permeabilitas kalau nggak salah. Sama tingginya. Yang beda tinggi sama K-nya. Kita kan diminta untuk menghitung K rata-rata. K rata-rata berarti kan di sistem ini kan misalkan ada 3 bed, berarti maka kita menambahkan bed K yang pertama, bed yang kedua, bed yang ketiga gitu kan. Q1, Q2, Q3, maka nanti kita dapat Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, kita masukin aja nih. Nah, Q total yaitu kan Q dari sistem ini kan kayak yang mengalir berapa gitu kan. Q total berarti kan Q1 tambah Q3 gitu. Nah, itu rumusnya sama dengan K rata-rata dikalikan A total, yaitu kayak ruangan totalnya, volume total, areanya, dikalikan sama delta P. Delta P yaitu pressure di sini, perbedaan pressure-nya, dibagi mu kalikan L lebar atau panjang lah. Nah, maka kita tinggal masukin aja seperti ini. Dan kita bisa ketahui bahwa ini udah dimasukin kan, ada yang sama-sama, ini bisa dicoret kayak panjang, lebar. Kita coret karena sama kan tadi kita asumsikan. Mu sama L nya juga bisa, delta P juga bisa. Sehingga rata-ratanya diketahui seperti ini. K1 kali T1 tambah K2 kali T2 tambah, karena kita sudah mengeliminasi kayak tadi tuh yang panjang lebarnya kan sama semuanya nih, bisa kita coret. Delta P nya sama, kita bisa kita coret. Mu sama L sama semuanya, bisa kita coret. Maka rata-rata ketemu seperti ini, atau bisa kita simpulkan jadi seperti ini. Jumlah dari K1 hingga ke N dikalikan T1 hingga ke N dibagi T total. Seperti itu. Oh iya, setelah kesini maka nanti kita belum selesai, kita masuk ke yang atas ini page 2 yaitu delta P nya.
Karena tadi di sini udah menemukan key total seperti ini, maka dari rumus ini bisa kita dapatkan K average sama delta P. Nah, delta P bisa dicari dari sini, K average-nya bisa dicari dari sini. Nah, bedanya K average yang sini sama yang sini apa? K average yang sini itu jika kita udah mengetahui key total. Tapi jika K average yang di sini kita nggak memakai key, karena kita belum mengetahui key-nya berapa seperti itu. Maka kita nyarinya lewat K, permeabilitas pada tiap lapisan.